Adil Katalino, Bacuramin Kasarungga, Basengat Kajubata. Yang terhormat para dewan juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Marlon Sterling, perwakilan dari SMK Kristen Immanuel Kota Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sebuah cerita dari daerah saya, Kalimantan Barat, yang berjudul Batu Menangis. Selamat menyaksikan. Cuaca kali ini sangat cerah ya. Akhirnya sampai juga. Selesai saja. Wah, hasil panen kali ini cukup banyak. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil jauh dari pemukiman penduduk dari daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama dengan seorang anak gadisnya. Anak gadis tersebut sangatlah cantik, yang memiliki tubuh yang indah, rambutnya terurai mengikal hingga ke mata kaki. Namun sayang, ia memiliki sifat yang buruk. Gadis itu merupakan orang yang sangat malas. Ia tidak pernah sekalipun membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Setiap hari, ia hanya bermalas-malasan. Selain pemalas, si gadis merupakan orang yang sangat manja. Segala keinginannya harus dituruti oleh ibunya tanpa memperdulikan bahwa keadaan ibunya sangatlah miskin. Setiap hari, si ibu mengajak si gadis bekerja di sawah bersama dengannya. Nak, maukah kamu membantu ibu bekerja di sawah? Sudah lama kamu tidak membantu ibu. Ayo, temani ibu. Ya, tanya si ibu dengan sangat halus. Namun si gadis selalu menolak tawaran itu. Tidak mau, Bu. Sudah berapa kali aku katakan. Bagaimana aku kecantikan yang aku miliki ini akan hilang ketika aku di sawah. Apakah ibu bisa bertanggung jawab? Tidak, bukan? Ujar si gadis dengan penuh kekesalan. Si ibu pun pergi meninggalkan gadisnya di rumah sendirian. Andai saja anakku mau menemaniku. Sampai juga.
punggungku. Saatnya pulang. Aduh. Hasil panen kali ini cukup sedikit. Setelah bekerja sepanjang hari, si ibu pun pulang. Tiba-tiba, si gadis keluar dan berteriak pada ibunya. "Ibu, bedak aku sudah habis. Ibu harus belikan aku yang baru." Namun, maaf nak, ibu belum punya uang yang cukup. Tapi ibu janjiku bakal belikan yang baru. Tunggu ya nak. Namun, si gadis tetap ngotot ingin dibelikan bedak yang baru. "Aku tidak mau tahu, Bu. Yang penting ibu harus belikan aku yang baru. Bagaimana aku kecantikan aku hilang tanpa bedak itu?" Ujar si gadis dengan sangat-sangat kesal. Si ibu cuma bisa terduduk dan merenung. Ya Tuhan, kenapa dia begitu kasar pada diriku? Ubahlah sikap dia ya Tuhan. Pada suatu hari, si ibu mengajak si gadis pergi ke pasar untuk berbelanja. Karena letak pasar tersebut jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka harus melakukan perjalanan kaki yang cukup melelahkan. Mereka pun berjalan. Hingga si gadis pun kelelahan. Tiba-tiba si gadis berbisik pada ibunya. "Ibu, ibu berjalan di belakang aku saja. Aku jijik berada di samping ibu. Pergi." Si gadis pun berjalan di depan ibunya, dan ibunya berjalan di belakangnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju pasar. Rambut aku sangat halus seperti biasanya. Karena mereka tinggal di tempat yang terpencil, tidak ada orang seorang pun yang tahu bahwa kedua orang itu adalah sepasang ibu dan anak. Si gadis pergi menggunakan pakaian yang sangat bagus supaya orang-orang di jalan dapat melihat dan terpesona terhadap kecantikan yang ia miliki. Sedangkan ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang belanjaannya dan memakai pakaian yang lusuh.
mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju desa. Setibanya mereka di desa, orang-orang desa langsung terpesona dan kagum terhadap kecantikan yang ia miliki. Sedangkan ketika orang melihat ibu yang berjalan di belakang, membuat orang bertanya, siapakah ibu itu? Apakah itu adalah pembantu dari gadisnya? Apakah budaknya? Atau apakah ibu kandungnya? Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju pasar. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang bertanya kepada si gadis. "Hai gadis manis, siapakah yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu adalah ibumu?" Dengan cepat si gadis pun menjawab, "Bukan! Bukan. Bagaimana bisa aku memiliki ibu semacam ini? Ia adalah budakku." "Hah?" ujar si gadis dengan penuh kekesalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju pasar. Tiba-tiba ada seorang pemuda lagi yang bertanya pada gadis itu. "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" "Tentu saja bukan. Bagaimana bisa aku memiliki ibu semacam ini? Ia adalah budakku." Begitulah jawaban si gadis ketika ditanyakan tentang perihal ibunya. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu ataupun budaknya. Pada mulanya, si ibu masih dapat menahan dan memaafkan perkataan dari sang gadis. Namun kelama-lamaan, hati sang ibu pun mulai rusak. Ia pun tersedih terhadap hinaan yang telah diberikan gadisnya. Si ibu pun berlutut dan berdoa, "Tuhan, hamba tak kuat. Hamba tak kuat. Hinaan yang diberikan oleh anak sendiri, ya Tuhan, itu sakit. Hukumlah dia, ya Tuhan. Hukumlah anak durhaka itu." Langit pun menjadi gelap. Petir pun bergemuruh atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Tiba-tiba tubuh sang gadis pun mulai menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kakinya. Namun setelah mencapai setengah tubuhnya, si gadis baru menyadari dan memohon ampun kepada ibunya. "Ibu, maafkan aku, Ibu. Aku janji bakal jadi anak yang baik lagi, Ibu. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku." Si gadis terus memohon kepada ibunya. Namun, segalanya sudah terlambat. Tubuh sang gadis telah sepenuhnya menjadi batu. Walaupun menjadi batu, mata sang gadis masih menitikkan air matanya.
Maka masyarakat pun setempat memanggilnya Batu Menangis. Konon begitulah cerita yang berbentuk legenda ini. Masyarakat setempat sempat mempercayai bahwa keadaan ini benar-benar terjadi. Kita dapat mempelajari beberapa hal dalam cerita ini. Yang pertama, sebagai anak, sudah semestinya kita berbakti, menghormati, menghargai orang tua kita. Terutama ibu kita yang sudah mengandung, melahirkan, merawat dan membesarkan kita sedemikian rupa dengan penuh kasih sayangnya. Selain itu, kita juga semestinya menghargai apapun kejelekan yang dimiliki orang tua kita. Mau miskin, mau buruk, mau bagaimanapun, mereka tetaplah orang tua kita. Maka sebagai anak, kita harus berbakti pada orang tua kita supaya kita tidak menyesal di hari-hari ke depannya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.